Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Puji Tuhan pagi hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai landasan hidup kita, sebagai pedoman dalam perjalanan kita hari ini. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu pagi hari ini buat pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang kami selalu rasakan, kami boleh nikmati dari hari ke hari. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami masih sehat, semua karena cinta kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami memulai aktivitas kami menjalani hari ini, kami mau dengarkan firman Tuhan. Kami mau buka hati kami karena kami percaya hanya firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan, pagi hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan dan kita akan baca di dalam Yesaya 41 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Sekali lagi Yesaya 41 ayat 10 sampai 13, bunyi firman Tuhan demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, kita tidak bisa pungkiri bahwa di akhir-akhir ini begitu banyak anak-anak Tuhan yang seringkali mengalami tekanan hidup, berbagai macam persoalan dan penderitaan, khususnya dalam masalah rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, lebih-lebih masalah yang menyangkut keuangan yang sangat memprihatinkan. Sehingga tanpa kita sadari bahwa rasa takut sangat menguasai hati dan pikiran kita. Sementara kita mengalami berbagai tekanan ini, Tuhan datang memberikan rasa aman kepada kita lewat firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini. Tuhan datang mengingatkan kita bahwa Dialah yang akan menyertai kita. Dialah yang akan bersama-sama dengan kita, bahkan Dialah yang akan berjalan di depan kita menghadapi berbagai tantangan hidup. Namun kadangkala kita tidak menyadari akan hal ini karena kita terus-menerus berlarut-larut dalam masalah yang kita hadapi. Atau seringkali kita melihat bahwa masalah kita itu lebih besar dari kuasa Tuhan, sehingga rasa takut dan khawatir itu selalu mengelilingi hidup kita. Lalu kenapa banyak anak Tuhan yang masih sering dilanda dengan kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan? Di kesempatan ini saya akan bagikan ada dua hal penting yang menyebabkan seseorang dikuasai oleh ketakutan yang sangat berlebihan. Pertama, karena tidak percaya akan penyertaan Tuhan. Rasa takut atau khawatir dalam hidup kita, apapun penyebabnya, pada akhirnya hanya akan membawa dan menyeret kita pada suatu kehidupan kekristenan yang mandul dan tidak berbuah sama sekali. Seringkali kita terlalu memanjakan kehidupan iman kita, sehingga terkadang kita lengah dan tidak berjaga-jaga. Iman kita menjadi iman yang suam-suam kuku, sehingga begitu masalah datang menerpa dengan mudahnya rasa takut itu muncul dan menguasai kehidupan kita. Padahal firman Tuhan sudah katakan bagi kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kemampuan kita. Lalu kenapa kita seringkali hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan? Kedua, karena tidak melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Kita hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan. Mengapa? Karena kita tidak melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Tuhan memberikan undangan yang teramat indah kepada setiap anak-anaknya yang sedang mengalami beban berat. Dan Dia mengatakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Seperti yang tertulis di dalam Matius
11 ayat 28. Seringkali begitu masalah datang, yang pertama kali terjadi adalah kita menjadi bingung dan takut atau khawatir, sehingga undangan Tuhan ini terlupakan. Kita lebih mengutamakan kekuatan dan akal pikiran kita dalam menghadapi setiap persoalan, sehingga seringkali masalah-masalah itu terasa menjadi beban yang begitu berat dan memojokkan kehidupan iman kita. Di saat kita melibatkan Tuhan untuk menolong, maka tangan Tuhan yang akan berkuasa. Ia akan menyatakan mujizatnya. Jadi Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, solusi apa kira-kira yang kita harus ambil, yang kita harus lakukan, sehingga kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan itu tidak terus-menerus menghimpit kehidupan kita, tidak terus-menerus menguasai kita. Namanya takut, namanya khawatir itu manusiawi, tetapi akan sangat berbahaya ketika kekhawatiran dan ketakutan berlebihan itu terus-menerus menghimpit hidup kita. Balik lagi, apa solusinya? Solusinya adalah 2 poin yang kita sudah sampaikan, yang kita sudah dengarkan tadi. Tinggal kita balik. Maksudnya gimana? Kalau tadi kekhawatiran dan ketakutan terus menghimpit kita karena kita tidak percaya akan penyertaan Tuhan, sekarang kita balik. Supaya kekhawatiran dan ketakutan tidak menghimpit kita, yang kita harus lakukan adalah terus-menerus percaya akan penyertaan Tuhan. Percaya akan pertolongan Tuhan. Jangan pernah meragukan pertolongan Tuhan. Kalau kita tidak mau dikuasai dengan ketakutan yang terus-menerus, maka percayakan hidup kita kepada Tuhan untuk selalu dipimpin oleh-Nya. Dia yang akan memberikan kita ketenangan, Dia yang akan memberikan kita kekuatan, Dia yang akan memberikan kita kemampuan menghadapi segala tekanan hidup, menghadapi segala tantangan, menghadapi setiap masalah yang ada di depan kita. Kita buka hati kita percaya dengan iman bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Solusi yang kedua, kalau tadinya kita seringkali tidak melibatkan Tuhan, saatnya sekarang kita akan belajar untuk terus-menerus melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita sedang hadapi. Apapun yang kita lakukan, apapun yang ada di depan kita, apapun yang kita mau lakukan, dan apapun yang sedang menghadang hidup kita, kita mau katakan bahwa Tuhan, mari Engkau bekerja dengan kuasa-Mu. Tuhan, mari Engkau nyatakan kebesaran-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Saya percaya Tuhan sanggup. Jadi belajar untuk melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita sedang hadapi. Kalau selama ini kita mungkin berjalan tanpa melibatkan Tuhan, kalau selama ini kita bergumul dengan kekuatan kita sendiri, saatnya kita mau belajar untuk terus-menerus melibatkan Tuhan dalam hal apapun, sehingga kita mampu menguasai, kita mampu menekan rasa kekhawatiran, rasa takut yang berlebihan yang seringkali menguasai hidup kita. Sama seperti firman Tuhan yang kita sudah dengarkan tadi, bahwa jangan takut, Tuhan yang akan menyertai kita, Tuhan yang akan bersama-sama dengan kita, bahkan Dialah yang akan menolong kita. Percayakan hidup kita kepada Dia, libatkan Dia di dalam seluruh aspek hidup kita. Kalau selama ini kita mungkin berjalan sendiri, mungkin berjalan dengan kekuatan kita, dengan kepintaran kita, maka sekarang kita mau belajar untuk selalu melibatkan Tuhan, untuk selalu mengundang Tuhan masuk di hati kita, berkuasa dalam hidup kita, bertahta dalam hati kita, dan akan menguasai seluruh hidup kita. Dia yang akan menuntun setiap langkah kita. Saya percaya kalau Tuhan berjalan bersama dengan kita, tantangan apapun, sebesar apapun masalah kita mampu menghadapinya karena ada kekuatan dari Tuhan. Untuk itu, libatkan Dia, libatkan Tuhan dalam seluruh hidupmu, libatkan Tuhan saat kita menghadapi masalah. Undang Dia, panggil Dia, serukan namanya, maka Dia yang akan memampukan kita mengatasi segala persoalan hidup kita. Jangan biarkan kekhawatiran, jangan biarkan ketakutan yang sia-sia, ketakutan yang berlebihan selalu menguasai kita. Namun satu hal kita percaya, saat ada masalah, saat ada tekanan hidup menghimpit kita, yang kita mau lakukan adalah selalu percaya akan pertolongan Tuhan. Kedua, selalu melibatkan Tuhan
dalam hal apapun. Jangan pernah berjalan sendiri, tapi undanglah dia berjalan di depan kita. Maka dialah yang akan melindungi, dialah yang akan memampukan kita, dialah yang akan meneguhkan hati kita untuk terus tetap kuat, untuk terus tetap semangat menghadapi kehidupan yang ada. Jemaat Tuhan, sebagai kesimpulan firman Tuhan, bahwa apapun yang kita sedang hadapi, tekanan hidup, masalah, kadang silih berganti terjadi, mari kita selalu percaya akan pertolongan Tuhan. Kita selalu percaya akan pimpinan Tuhan. Kita selalu percaya akan kehadiran Tuhan. Dan yang kedua, selalu melibatkan Tuhan di dalam apapun yang ada di depan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengarkan pagi hari ini, mengingatkan kami betapa pentingnya untuk selalu percaya akan pertolongan Tuhan, betapa pentingnya kami memiliki iman terhadap Engkau Yesus, sehingga kami boleh melihat kuasa Tuhan dinyatakan saat kami sedang menghadapi masalah, saat kami sedang menghadapi tekanan hidup. Kami percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Ajar kami, ingatkan kami untuk selalu percaya akan Engkau. Ajar kami dan ingatkan kami untuk selalu melibatkan Engkau dalam hidup kami. Mari Tuhan berjalan di depan kami. Tuhan yang akan memegang tangan kami. Dan kami akan melihat pembelaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bahkan pertolongan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau jalani hari ini. Biarlah Tuhan berjalan bersama dengan kami. Kami percaya pertolongan Tuhan, kami percaya tuntunan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.